Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Invasindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 23 Februari 2021 dengan episode BNY. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Invasindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang naik dari sebelumnya 0,41 menjadi 0,66. Kemudian ada dari US Leading Index yang naik dari sebelumnya 0,4% menjadi 0,5%. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang naik dari sebelumnya 7 menjadi 17,2. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Buyung Putra Sembada Tbk atau Hoki yang menargetkan pertumbuhan penjualan dapat tumbuh sekitar 10 hingga 15% pada tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Waskita Karya Tbk atau WSKT yang mengincar kontrak baru dari proyek infrastruktur sumber daya air dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Ancora Indonesia Resources Tbk atau OKAS yang optimistis meraih pendapatan 109 juta US dollar di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 22 Februari 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 23 poin atau 0,38% menjadi 6.255. Sektor pertambangan, perdagangan, keuangan, perkebunan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 391 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Powell dan Yellen. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen bersama Ketua The Fed Jerome Powell mulai memberikan gelagat waspada terhadap potensi tanda-tanda adanya buih di pasar keuangan. Meskipun mereka terus melanjutkan dengan memberikan stimulus perekonomian untuk menopang fase pemulihan ekonomi. Yellen mengatakan bahwa mungkin sudah saatnya kita harus berhati-hati terhadap beberapa sektor tertentu karena spekulasi tentang pemulihan terus berkembang. Para pembuat kebijakan kian semakin menghadapi dilema yang sulit, meskipun sebetulnya mereka juga menyadari apabila kebijakan ekonomi melemah, tentu dapat memicu ekses di pasar keuangan dan tentu saja para pembuat kebijakan percaya bahwa perekonomian yang masih diliputi kekhawatiran ekonomi masih berada dalam lubang yang dalam dan membutuhkan bantuan dari sisi substansial untuk mendorong ekonomi mengalami kebangkitan. Baik Yellen ataupun Powell, keduanya sepakat mengatakan bahwa tingkat pengangguran yang sesungguhnya itu berada hampir mendekati 10%. Perhitungan tersebut di mana mengkombinasikan masyarakat yang keluar dari angkatan kerja atau part-time secara tidak sukarela sehingga kalau kita bandingkan dengan angka resminya yang berada di 6,3% masih sangat jauh sekali nih bosku. Sejauh ini kami melihat harga aset yang terdapat di pasar masih berpeluang cukup besar untuk mengalami kenaikan apabila stimulus yang diinginkan oleh Joe Biden disahkan oleh Kongres. Saat ini pelaku pasar dan investor masih terus bertaruh pada kebijakan yang mengakomodir pasar untuk menopang pemulihan ekonomi. Namun resiko stabilitas di pasar keuangan juga tetap harus diperhatikan karena masih memberikan peluang yang cukup besar bahwa stabilitas di pasar keuangan berpotensi mengalami penurunan. Sebelumnya Powell mengatakan bahwa kenaikan harga aset secara berlebihan dapat memberikan dampak yang cukup berbahaya yang membuat pasar keuangan menjadi lebih rentan. Yellen juga mengatakan bahwa saat ini bank besar sedang berada dalam situasi dan kondisi yang lebih baik daripada krisis keuangan beberapa tahun yang lalu. Baik Yellen maupun Powell keduanya sepakat loh bosku, bahwa saat ini kenaikan harga aset yang lebih tinggi mungkin saja sebagian besar kenaikan tersebut karena adanya penurunan tingkat suku bunga. Yellen akan fokus terhadap resiko stabilitas keuangan dan memberikan regulasi yang lebih ketat melalui tools kebijakan makroprudensial daripada menggunakan biaya pinjaman dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Dan tentu saja hal tersebut mendapatkan sambutan yang sangat positif oleh IMF karena menurut IMF di saat seperti inilah justru seharusnya para pembuat kebijakan harus terus memberikan dukungan terhadap perekonomian dengan berbagai kebijakan, bukannya menahan kebijakan. Yellen berjanji dengan dirinya mengisi posisi Menteri Keuangan dan Kepala Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan. Yellen akan mencoba untuk membantu tembok pertahanan Amerika terhadap spekulasi yang dapat melemahkan pasar keuangan yang mendorong kenaikan harga aset secara berlebihan. Dan Yellen memahami betul bahwa ketika kita menahan tingkat suku bunga terlalu lama, kita sendiri harus berhati-hati terhadap buih yang mungkin akan muncul di permukaan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Combo.
Pergerakan IHSG pada awal pekan masih diwarnai dengan tekanan di mana sentimen dari dalam negeri mulai minim. Setelah Bank Indonesia mengumumkan stimulus moneter dan makroprudensial, kali ini pelaku pasar terlihat akan menunggu dampak tersebut pada daya beli yang lebih nyata. Saat ini stimulus PPNBM untuk kendaraan bermotor di bawah 1.500 cc yang rencananya akan disahkan pada awal Maret menjadi sesuatu yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Pengetatan aktivitas yang menjadi prioritas dari pemerintah dalam menangani pandemi dinilai memberikan tekanan pada pelaku usaha yang juga menjadi indikasi terhadap melemahnya pendapatan. Selain itu, bencana banjir yang terjadi dinilai ikut memberikan tekanan pada perekonomian yang juga memberikan kerugian bagi pelaku bisnis dan juga masyarakat. Sehingga untuk menutupi daya beli dan juga keyakinan pelaku bisnis, tentu stimulus fiskal dari PPNBM tersebut diperlukan guna menjaga daya beli yang berpotensi masih turun di kuartal 1 akhir. Kami melihat bahwa pemulihan daya beli ini tampaknya tidak semudah yang terlihat. Meskipun kami percaya dengan bertambahnya vaksinasi yang terjadi di masyarakat mendorong masyarakat untuk mulai melakukan konsumsi. Tantangannya bukan hanya untuk mendorong masyarakat mulai melakukan konsumsi, tapi juga melakukan kredit. Oleh sebab itu kami melihat arah ekonomi secara garis besar akan terlihat pada semester kedua nanti setelah Lebaran usai. Namun gambaran kecil kebangkitan perekonomian akan terlihat pada kuartal 2 2021. Menurut kami selain stimulus yang diberikan, percepatan vaksinasi masih menjadi poin utama saat ini untuk mendorong kenaikan daya beli. Nah, sentimen positif selanjutnya adalah pada akhirnya pemerintah telah menetapkan daftar positif investasi dan tertuang dalam peraturan presiden atau Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Peraturan ini akan berlaku pada tanggal 4 Maret 2021 mendatang, yang dimana tentu saja tujuan dari peraturan ini adalah mendorong capital inflow dari investor asing dan modal investor dalam negeri untuk masuk ke dalam negeri. Perpres 10/2021 menjabarkan DPI terdiri atas 3 klasifikasi. Pertama, bidang usaha prioritas dengan kriteria merupakan program atau proyek strategis nasional atau PSN, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, serta orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Kedua, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ketiga, bidang usaha dengan persyaratan tertentu dan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanaman modal termasuk koperasi dan UMKM. Dan untuk membuat semuanya lebih menarik, pemerintah juga memberikan insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowance, serta bebas bea masuk atas impor mesin, serta barang dan bahan untuk pembangunan pabrik. Semoga saja dengan adanya stimulus yang terus-menerus diberikan, hal ini mampu menjadi sebuah dorongan bagi pemulihan perekonomian nasional ke depannya. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.198 hingga 6.286. Namun tetap hati-hati apabila sentimen hari ini memberikan angin positif terhadap pelaku pasar dan investor, maka bukan tidak mungkin pasar akan bergerak menguat meskipun terbatas. Berikut stock watch dari pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PT-PP, kemudian yang kedua ada dari PTBA, dan yang ketiga ada dari Adro. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Hoki atau PT Buyung Putra Sembada Tbk yang menargetkan pertumbuhan penjualan dapat tumbuh sekitar 10 hingga 15% pada tahun 2021. Target pertumbuhan tersebut didukung rencana manajemen dalam meningkatkan penjualan, di mana manajemen akan melakukan rencana bisnisnya di tahun ini, yakni meningkatkan kontribusi dari channel modern trade dan memasuki wilayah-wilayah yang belum disentuh. Tentunya langkah strategis tersebut diharapkan akan menopang penjualan di tahun ini, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 325 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Kemudian yang kedua ada dari IRA atau PT Itama Ranuraya Tbk yang membukukan laba bersih 2020 dengan pendapatan melejit hingga 82,3% menjadi 60,52 miliar rupiah dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 33,21 miliar rupiah. Di tengah pandemi corona yang terjadi tahun lalu, perusahaan membukukan kinerja yang signifikan. Hal ini terlihat dari laba perusahaan mencatatkan pertumbuhan 82,3% menjadi 60,52 miliar rupiah dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 33,21 miliar rupiah. Hal ini ditopang dari pertumbuhan pendapatan perseroan yang tumbuh 2 kali lipat pada 2020 menjadi 563,89 miliar rupiah dari posisi 281,75 miliar rupiah pada 2019.
Kondisi pandemi membawa berkah bagi perusahaan, di mana mendapatkan banyak pesanan baik dari pemerintah maupun swasta dan retail terkait dengan penanganan COVID-19 seperti untuk penyediaan jarum suntik, mesin plasma, dan juga swab antigen test. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 2.800 dan tingkat probabilitas sebesar 40%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.go.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.